Oke, jadi untuk menghapus keraguan, ketakutan, dan kecemasan ya, itu tadi ya, kamu boleh pegang surat Al-Qasas tadi. Nah, dari surat Al-Qasas tadi kita kayak belajar ya, stepnya. Step pertama, sebelum kita temukan pasangan hidup, belahan jiwa, soulmate kita gitu, makanya temukan Tuhan dulu, temukan Allah, kejarlah Allah dengan segenap hati. Gunakan waktu kamu sekarang dengan bijaksana, waktu lajang kamu ini God's time. Allah ngasih kamu melajang untuk sebuah persiapan besar. Allah ngasih kamu waktu melajang supaya kamu lebih terhubung dengan firman Tuhan, supaya kamu lebih bisa growing ya, dan kamu bisa lebih siap menghadapi kehidupan, persatuan, kebersamaan dengan soulmate kamu. Oke, jadi kembangkan diri kamu di masa lajangmu dan berlatih iman ya, yang pasti melatih iman. Karena kehidupan kehidupan sebelum dan sesudah menikah itu sedikit berbeda tantangannya, perubahannya, dan resiko-resikonya itu lumayan berbeda ya. Jadi kita benar-benar butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi apa yang harus kamu lakukan ya? Coba kamu punya rutin mempersembahkan berapa menit dari waktumu dalam sehari ya. Apa yang bisa kamu lakukan ya? Kamu berdoa, membaca ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Membaca ayat-ayat yakin ya. Ayat-ayat rahmah, ayat-ayat kasih Tuhan gitu. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah ketika Zakaria meminta, memohon, memanggil Tuhannya dengan suara lembut, dengan suara lirih, Rabbi la tadharni, Tuhanku jangan tinggalkanku, Tuhanku jangan biarkan aku kosong sendirian. La tadharni fardan wa anta khairul warithin, dan kami yakin, kami punya keyakinan bahwa Engkau khairul warithin, Engkau gak akan buat diriku terputus pahalanya, terputus kebaikannya, terputus kebahagiaannya, terputus keberuntungannya dengan kejombloan yang entah sampai kapan. Mungkin pikiran kita seperti itu, tapi ini konteksnya yang Zakaria di sini adalah anak ya, doa memohon anak gitu. Kita kayak belajar dari Zakaria bahwa keyakinan itu akan dibalas oleh Tuhan dengan kegembiraan mendalam, kebahagiaan yang sangat mendalam. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama hab lana min azwajina gitu. Tuhanku, berikan kepadaku pasangan, waduriyah, dan keturunan-keturunan, qurrata a'yun, yang menyenangkan hati, yang membuat aku gembira, waj'alna lil muttaqina imama. Ini di surat Al-Furqan ayat 74. Boleh dicatat untuk pegangan keyakinan kamu ya. Kamu harus melatih keyakinan lewat ayat-ayat Tuhan, lewat firman Tuhan gitu. Kalau kamu nggak melatih keyakinan di masa lajangmu, saya khawatir gitu, kamu tidak akan terlatih di masa-masa berikutnya gitu. Oke, kemudian ada di Asy-Syu'ara 83. Rabbi habli hukman walhiqni bis-salihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepada diriku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
Alhiqni bis-sholihin ini bisa bermakna kita dipertemukan dengan sahabat jiwa kita yang sejiwa, selaras, harmoni, yang sama gitu. Kita nggak mau dipertemukan oleh jiwa-jiwa asing. Kita nggak mau dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang nggak kita kenali gitu. Kita pengen dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang selaras, harmoni, yang sama dengan kita, setara gitu. Apa arti setara? Setara itu sepadan gitu. Pas kamu manja, kamu dibalas manja, bukan disuruh mandiri. Mungkin salah satu contohnya itu ya, jiwa yang setara gitu. Pas kamu membutuhkan, dia akan menghargai kebutuhan kamu. Ketika kamu ketika kamu membutuhkan, dia akan memenuhi kebutuhan kamu. Jadi dia bisa understanding kamu, dia bisa mengisi kurangnya kamu gitu. Ini adalah jiwa-jiwa yang setara, jiwa yang sepadan dengan kita, bukan jiwa-jiwa asing gitu. Contohnya jiwa-jiwa asing tuh gimana? Ketika kita punya kekurangan, ketika kita punya aib gitu, kita makin dibully, kita dicaci, kita diremehkan, dicemooh, dilecehkan gitu. Kamu kismin gitu. Nyesel aku ketemu sama kamu. Kan sedih ya digituin. Atau ternyata kamu terlalu keibuan dan ternyata spek aku bukan keibuan, padahal udah nikah. Bilang gitu coba. Mau diapain ini enaknya orang kayak gini misalnya. Ternyata kamu bukan spek kamu, ternyata aku nggak bahagia bersama kamu, aku akan mencari alamak dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kamu harus bisa melatih iman di masa lajang dengan berpegang kepada ayat-ayat Tuhan ya, berdoa, memperbanyak doa-doa gitu, dan harus benar-benar konsisten berdoa. Kenapa kita yakin? Karena kita berdoa. Kalau kamu nggak yakin, berarti doa kamu kurang gitu, harapanmu kurang, obsesimu kurang, keinginan kamu kurang kuat gitu. Oke, jadi berusaha di sini kita harus berusaha untuk selalu hadir di dekat Tuhan ya. Karena kan yang punya dia Tuhan gitu. Jadi ya kita dekati Tuhan, kita dekati Allah Subhanahu wa taala gitu. Berusaha melatih hati dan pikiran agar wajah kita, pikiran kita, perasaan kita menghadap kepada Allah. Ketika wajah pikiran kita menghadap kepada Allah, Allah akan hadapkan kepada jiwa-jiwa yang siap, jiwa-jiwa yang sesuai dengan kita, yang harmoni dengan kita. Makanya step 1 setelah kamu temukan Tuhan ya, step 2 adalah berdoa di dalam penantian yang sudah aku sebutin tadi ya. Kamu boleh koleksi berbagai macam doa. Boleh doa-doa dari ayat Al-Quran, boleh doa-doa dari para nabi, boleh doa-doa dari orang soleh, atau doa pribadi kamu ya, silahkan berdoa. Dan berdoa ini untuk kamu dan untuk calon suami kamu, calon istri kamu, calon pasangan kamu, calon soulmate kamu gitu. Ya, berdoalah agar aku dan dia atau aku dan kamu ini nggak tahu ya, ini belum tahu ini kamunya ini siapa gitu, tapi udah kita doain. Sekeren apa coba kita? Namanya kita nggak tahu dia asalnya dari mana, dia itu mas-mas, abang-abang, AA. Sorry, di depanku ada yang senyum-senyum gitu kan, nggak tahu, belum tahu, mas, abang, AA, udah. Benar-benar kita nggak tahu, tapi kita sudah serius mendoakan dia gitu ya. Kita mendoakan apa gitu? Ya Allah, jadikanlah aku dan dia bertumbuh di dalam apa yang bertumbuh gitu. Apanya yang bertumbuh? Yang bertumbuh adalah hubungan kami dengan Allah. Ketika hubungan aku tumbuh, hubungan dia tumbuh, maka kita akan mudah bersatu di satu titik ilahi namanya ya, titik ridho ilahi. Banyak senyumnya aku, maaf ya.